para DKV UMB, balik lagi dengan kita di podcast Kata DKV bersama saya yang tentunya hostnya Bila. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan kece badai yang tentunya yaitu Bu Aryani. Halo Bu. Hai halo semuanya. Para DKV, senang ketemu di acara podcast ini. Ya, gimana Bila kabarnya hari ini? Baik Bu, gimana Ibu kabarnya? Makin cantik kayaknya. Saya tersaingi nih Bu lama-lama. Aduh, masih muda ya kita ya, beda tipis kok. Beda tipis. Semoga karirnya juga deh Bu. Amin. Oke, nah kemarin kita podcast sudah membahas tentang seni dan desain Bu bersama Pak Irfandi Musnur. Nah sekarang kita mungkin mau membahas media dan visual ya Bu. Betul, nah kemarin kita udah bahas podcast bersama Pak Irfandi. Nah Pak Irfandi saya tanyain Bu, kenapa masuk DKV? Ternyata beliau terjerumus dan nyaman. Nah kalau Ibu gimana Bu? Apa udah dari sananya emang suka DKV atau gimana? Oke, ya panjang sih ceritanya, tapi overall jadi nggak tahu teman-teman juga ngerasain atau enggak, SMA kan zaman-zamannya labil ya, iya, gitu. Betul. Apalagi kalau sekarang kan informasi udah banyak banget. Kalau zaman dulu kayaknya masuk mau kuliah itu bisa ikut-ikutan temen kan gitu. Iya. Jadi waktu SMA, apalagi lah waktu SMA kan zaman-zamannya eksplorasi kali kan semuanya. Tapi memang saya seneng gambar, cuman memang seneng pernak-pernik, seneng gambar gitu kan. Tapi memang nggak fokus gitu. Kalau dibandingin teman-teman lain yang mungkin ilustrasinya bagus-bagus sih enggak, tapi memang senang. Nah, tapi waktu itu kan galau, terus banyak pilihannya, nggak tahu mau kuliah apa. Nah, kebetulan orang tua bilang coba tes psikologi gitu loh, tes psikotes tentang bakat dan minat. Nah, waktu itu bakat dan minat oke, tapi masih juga setengah-setengah yang akhirnya ada seorang profesor psikolog, jadi dia membaca karakter kita, minat kita, bakat kita, tapi lewat tulisan gitu. Iya, menarik banget sih gitu ya. Saya kan profesornya nggak ada ya sekarang ya gitu. Nah jadi waktu itu buku pelajaran saya akhirnya dianalisis lah sama beliau gitu gimana. Nah salah satunya di antara banyak minat dan bakat adalah desain gitu. Tetep tuh waktu itu masih galau gimana, yang akhirnya orang tua bilang ya udah kalau memang mau coba untuk desain kenapa nggak coba gitu. Nah akhirnya nyoba lah ke desain, mau coba di ITB nggak bisa masuk. Akhirnya waktu itu masuk di perguruan tinggi swasta gitu sih. Oke, ya. Berarti emang suka ya Bu, tapi dulu tuh namanya udah DKV atau apa ya Bu? Udah DKV, udah DKV. Dulu kan sebelumnya emang desain grafis kan, ada di tahun berapa ya, kayak terus akhirnya ada desain komunikasi visual. Oke, berarti. Dan memang waktu itu juga advertising juga memang lagi nanjak sih. Oke. Nah Ibu kan udah mengambil jurusan DKV. Nah apa sih Bu yang menarik dari DKV buat teman-teman mungkin anak SMA yang mau masuk DKV, biar tahu mungkin yang menarik dari kan zamannya berkembang ya gitu juga. Mungkin kalau dulu tuh memang iklan tuh lagi nanjak banget gitu kan, ada memang zamannya iklan TV gitu kan, itu kan lagi berkembang banget. Nah waktu DKV itu banyaknya keperiklanan waktu itu, zaman itu, atau nggak media, majalah gitu, itu juga majalah juga, pokoknya media lah memang. Dan akhirnya menariknya sih sebenarnya kita explore ya. Kalau saya nggak kepikiran awalnya kalau kuliah tuh, nggak tahu ya, kalau teman-teman sekarang mungkin sebenarnya lebih kritis ya, lebih udah tahu pengen jadi apa gitu. Itu tuh bagus banget menurut saya. Kalau kalian udah tahu mau jadi apa, itu lebih fokus gitu. Waktu itu kita sih ngejalaninnya emang ya udah ngejalanin kayak di DKV itu ada kelas studio, belajar ilustrasi, belajar fotografi gitu. Nah di situ kan kita bisa explore macem-macem kan gitu. Nah tapi ya dari situlah kita belajar bahwa DKV itu ternyata bisa luas banget, nggak harus menjadi misalnya jadi orang kreatif, nggak harus jadi desainer grafis gitu. Banyak juga bisa jadi yang lain, apalagi sekarang ya, walaupun kalau dibilang ada beberapa setelah COVID ya, ada beberapa
ada beberapa pekerjaan yang terlibas, tapi ternyata ribuan pekerjaan lain itu tuh terbuka banget dan termasuk untuk DKV. Nah, tapi menarik banget Bu, maksudnya pas mau kuliah Ibu harus ke psikolog dulu. Ya. Karena kita dan teman-teman saya tanyain juga kenapa masuk DKV, karena ya udah bisa gambar doang dan kebanyakan juga ikut-ikutan temen atau yang penting nggak ada matematikanya. Terus tapi ya kebetulan juga saya nggak kuat juga di matematika dan ternyata pekerjaan saya sekarang harus menghitung juga. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi memang mungkin zaman SMA umurnya kan memang kita masih bestie banget deh, pokoknya temen tuh segalanya gitu ya. Ya bisa dimaklumin, emang umurnya kayak gitu. Nah ya mungkin waktu itu solusi dari orang tua saya, dan sekarang saya rasa tes bakat dan minat itu bukan hanya di SMA, dari SMP tuh udah ketahuan mau masuk IPA atau IPS, walaupun sekarang udah nggak ada ya IPA IPS, bisa semuanya bisa ambil gitu. Matematika memang kebetulan di desain nggak ada gitu, tapi kita ada yang lain lagi kan. Lebih rumit juga ya. Lebih rumit. Ternyata lebih challenge lagi gitu. Tapi menurut saya yang menarik itu kalau DKV itu bukan hanya kita belajar tentang gimana sih membuat konsep gitu kan, tapi gimana cara mengaplikasikannya. Itu sih yang sebenarnya belajar banyak kuliah sih. Oke. Nah, kita membahas tentang media. Nah, kan Ibu udah kuliah di DKV udah dari lama. Gimana Bu perkembangan media yang sekarang sama yang dulu gitu? Oke. Ya, media yang dulu. Nah, itu yang tadi berangkat ya. Zaman dulu kan media itu kan berkembang banget ya dari zaman awalnya. Kenapa sih DKV itu kan sebelumnya dulunya desain grafis, kemudian akhirnya jadi desain komunikasi visual. Nah sebenarnya media itu adalah cara untuk bagaimana menyampaikan pesan, karena intinya desain komunikasi visual adalah kita menyampaikan pesan melalui visual. Yang penting pesan kita bisa sampai dengan baik. Contoh di awalnya dulu, iklan itu ada itu karena awalnya itu menggunakan misalnya media poster, ya kan, media poster itu macam-macam. Tadinya mungkin ada poster event, ada poster produk gitu loh, apapun. Nah seiring berkembangnya zaman itu media itu kan berubah sesuai kebutuhan dan sesuai yang ada di sekitar kita, apalagi sekarang akhirnya masuk ke digital. Jadi kalau menurut saya DKV itu gimana kita sih menyampaikan pesan ke target market, ke pengguna siapa yang mau kita tuju nih gitu. Gimana kita menyampaikan pesan dan pesan itu bisa diterima gitu. Betul. Tapi medianya itu bisa berbagai macam sesuai perkembangan zaman juga. Jadi anak-anak DKV itu makanya kenapa kita juga dituntut untuk tahu teknologi juga gitu loh, karena itu yang perkembangannya yang memang berjalan. Dan tidak dipungkiri juga waktu zaman dulu kuliah itu, saya nggak tahu nih zamannya Bila masih pakai cat poster dan lain-lain juga kan? Masih. Nah, masih. Kenapa sih masih pakai cat poster? Jadi kita tahu basicnya gitu. Basic gimana warna tuh kayak gimana sih, bagusnya kayak gimana orang bisa melihat sesuatu yang menarik. Intinya kan ketika kita mau menyampaikan pesan, kita kan pengen orang ngelihat pesan kita dong. Tandanya pesan kita harus menarik kan? Nah, menariknya itu gimana caranya supaya orang lihat dan akhirnya pesan itu bisa sampai. Dulu poster, terus ada gitu, ada brosur, flyer dan lain-lain, media cetak, dan mulai digital ada TV, ya kan? Iklan-iklan TV kan intinya juga menyampaikan pesan. Sekarang mungkin mulai meluas lagi media sosial lah, apapun itu, sampai Megatron, ya kan? Megatron aja dulu billboard ya udah kan cetak gitu. Sekarang billboard udah nggak pakai cetak lagi, udah pakai Megatron yang seperti kita lihat ada di Plaza Indonesia, ya di Taman Anggrek lah kalau misalnya kita lihat, itu juga semua itu kan sebenarnya menyampaikan pesan. Oke, membahas tentang media. Sekarang kan perkembangan media sangat berubah drastis dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, gimana Bu perubahannya sebagai anak DKV? Mungkin ada perubahan? Oke.
Ya mungkin saya mau cerita dulu bahwa media itu adalah bagian dari desain komunikasi visual. Kenapa? Karena tadi balik lagi yang awal bahwa desain komunikasi visual di situ adalah kita belajar untuk menyampaikan pesan berkomunikasi secara visual. Nah, kenapa media itu bagian dari DKV? Iya, Karena media itu adalah, kalau menurut saya ya, media itu seperti kendaraan. Kendaraan gimana kita bisa sampai untuk ke orang yang kita tuju untuk menyampaikan pesan. Nah, tapi kan caranya macam-macam nih, kayak Bila dari Jakarta mau ke Bandung, ya kan? Bisa naik kereta, bisa naik mobil, bisa naik pesawat, bisa naik sepeda, bisa jalan kaki. Nah, tinggal Bila ngelihat gimana sih yang paling cepat, yang paling cocok, yang paling bisa adjust sama kita. Nah, itu di situ kita belajar. Tapi intinya kan adalah gimana caranya ke Bandung kan. Nah, sama seperti kayak kita menyampaikan pesan, itu gimana caranya kita bisa sampai. Ini mungkin cerita misalnya dari poster. Zaman dulu kenapa poster? Memang karena memang belum ada digital gitu. Orang-orang memang media yang paling bisa dilihat orang sambil jalan gitu, sambil misalnya keluar adalah poster. Terus mungkin misalnya ada iklan majalah karena orang baca majalah gitu. Berkembangnya orang udah punya televisi, makanya ada iklan televisi. Tapi kan intinya kita pengen menyampaikan pesan. Nah, di DKV itu belajar gimana sih kita menyampaikan pesan yang sesuai dengan siapa yang mau yang menjadi penonton atau siapa yang pembaca yang kita tuju. Seiring berjalannya waktu, media juga kan terus berkembang ya gitu. Nah, seperti kayak sekarang banyak sosial media aja kan nggak cuma Instagram, bisa TikTok, Twitter, dan itu kan caranya macam-macam ya. Kalau kita mau menyampaikan pesan, misalnya campaign gitu kan, apa sih ya, misalnya tentang kekerasan terhadap perempuan gitu kan. Nah, kira-kira nih perempuan nih sebenarnya senangnya apa sih yang paling sering dia baca, yang paling sering dia tonton gitu. Nah, dari situ kita milih media apa yang paling cocok buat menyampaikan pesan kita. Betul. Gitu. Oke Bu, jadi sekarang di kafe semua mata kuliah dan semua tugas tuh akan diupload di media sosial. Nah, kalau DKV yang dulu berarti dicetak aja atau seperti apa? Oke, waktu zaman saya itu mungkin cetak itu masih dominan ya, gitu. Jadi ketika tugas memang semua dicetak. Jadi kita tuh benar-benar belajar tentang cetak, gitu. Oke, berarti nggak ada untuk upload di sosial media? Nggak ada, belum ada sosial berarti media waktu itu. Dulu pas kuliah tahun berapa? Oke, saya kuliah tahun 1998. Ya. Waduh. Pertama kuliah 1998 itu kayaknya internet juga masih ngadet banget. Ya tuh kayaknya komputernya masih muter, buka email aja tuh kayak lama. Oh, berarti belum ada Instagram dan lain-lain juga? Belum ada sama sekali. Zaman dulu media sosial pertama itu pun saya udah kuliah S2 itu Friendster. Pada tahu nggak? Nggak tahu nih apa itu. Friendster, masa nggak tahu Friendster? Nanti habis ini coba itu Friendster itu sebenarnya kalau sekarang kan lebih berkembang ya. Kalau Friendster tuh lebih kayak testimoni antar teman aja. Jadi bukan apa ya, bukan buat, kalau kita kan kalau media kan bisa upload, sekarang bisa karya kita bisa dilihat orang banyak dan gitu ya. Di komen sama orang-orang. Iya, belum ada. Tuh, nah mungkin lanjutin lagi, waktu itu di zaman saya masih cetak dan kebetulan saya lulus S1, lanjut lagi saya S1 1998 di Universitas Trisakti yang tadi saya cerita pengennya sih ke perguruan tinggi negeri, ternyata belum rezeki, akhirnya saya masuk di Universitas Trisakti 1998. Setelah lulus tadinya mau kerja gitu, tapi ternyata orang tua bilang kuliah lagi aja. Jadi saya ambil kuliah digital media kebetulan waktu itu di University of Sydney di Australia. Wow. Nah, setelah itu pulang, akhirnya saya kerja di media. Saya kerja di majalah waktu itu 10 tahun. Ya, waktu itu 10 tahun di situ saya belajar banyak banget tentang media, gimana pembuatannya, dan itu waktu itu majalah masih cetak ya. Jadi belajar juga tentang cetak gitu. Makanya saya ngeliat banget bahwa
perkembangan media itu luar biasa banget karena saya ngerasain dari yang waktu cetak sampai akhirnya sekarang masuk ke era digital. Oke, berarti bikin poster itu maksudnya manual gitu atau kita adopt Photoshop gitu juga atau gimana? Pakai aplikasi waktu itu Photoshop itu masih barang langka banget gitu. Jadi tapi mungkin waktu itu di semester, kalau di sini mungkin di Studio 3 kita baru pakai aplikasi. Iya, tapi 1-2 rencananya saya ingat banget tuh bikin tentang poster promosi itu pakai cat poster. Ya Allah, terus tulis gitu Bu. Jadi kan makanya kita juga ada pelajaran mata kuliah kaligrafi dulu. Ya kan kita harus bisa kaligrafi juga. Enak kan sekarang tipe salah bisa tinggal delete. Kalau dulu nggak ada undo, ganti kertas baru jadinya. Berarti bagus dong kalau bisa kaligrafi. Iya, harusnya ya. Nah Bu, membahas tentang mata kuliah Bu. Iya. Ibu kan tadi kan dengan 10 tahun kerja di media. Nah, cetak majalah. Iya. Mungkin apa mata kuliah yang Ibu suka dan menarik gitu dulu dari dulu ya kan perkembangannya juga mata kuliah kan kurikulum kan mengikuti perkembangan juga mengikuti kebutuhan jadi memang kan kurikulum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan industri ya. Nah waktu itu ya kita belajar tentang pracetak juga gitu ya, kita belajar tentang cetak, terus kita belajar juga tipografi. Nah di situ kan juga tipografi tuh sesuai banget ya kalau di majalah gitu kan kita pemilihan font yang paling cocok gitu. Terus udah gitu fotografi juga kita belajar gitu. Gimana milih foto yang bagus gitu dan ternyata saya belajar banget memang visual itu penting banget ketika kita baca majalah. Saya nge-layout kalau fotonya nggak sesuai dan nggak bagus ternyata bikin layoutnya semuanya juga nggak menarik gitu loh. Jadi ternyata mereka itu semuanya pelajaran-pelajaran mata kuliah yang dulu kita belajar itu semua tuh berkesinambungan semuanya ketika kita kerja gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau kuliah suka yang santai aja lah gitu, tapi pas udah mulai kerja, aduh ini gimana ya gitu. Iya bener-bener. Ibu tapi saya masih penasaran. Dulu mungkin poster masih manual gitu ya, dan sekarang udah digital. Nah manual tuh kalau gambar tuh gimana ya Bu? Kalau mungkin kalau tulisan kan bisa nulis. Nah kalau ada gambar, gambar kita digambar. Iya kita gambar. Kalau enggak ya kita tracing pakai meja tracing. Jadi saya ingat banget kalau bikin tugas sama teman-teman gitu, misalnya lagi bikin tugas di rumah saya pakai meja kaca tuh kalau di ruang tamu, terus bawahnya pakai senter gitu. Jadi kita tracing karena dari situ baru kita cat poster. Oke. Menarik ya. Beda banget ya, mungkin kalau buat kita dulu yang ngerasainnya tuh wow oke deh, tapi kalau mungkin buat anak-anak sekarang nggak kebayang kali ya. Iya, kayaknya shock sih, kayaknya ya udah deh nyerah karena kita anak di kafe yang digital bisa. Aja semua kayak masih ngeluh gitu Bu, masih SKS sistem kebut semalam. Itu dulu nggak bisa. Jadi saya pernah ngerasain banget kita nggak bisa nyelesain tugas kita bukan karena nggak bisa dan bukan karena apa-apa, tapi memang waktunya nggak cukup gitu loh. Nirmananya dulu kan misalnya kita bikin yang A2 harus lebar, harus cat poster semuanya. Dulu ada namanya kalau ada teman-teman yang angkatan dulu ngerasain itu ada namanya DG24. DG24 itu bikin 24 buah dengan tema yang berbeda-beda, itu pakai cat poster semuanya. Itu sampai kita nggak tidur pun juga belum tentu kelar. Kalau sistem kebut semalam, kalau yang rajin tuh udah dari dicicil satu-satu gitu. Dan kebayangkan cat poster kan kalau salah harus ngulang lagi. Udah gitu belum kita pakai detailnya. Jadi kadang-kadang kita udah pakai cat poster, masih pakai rotring juga, masih pakai apa untuk misalnya kita mau temanya misalnya yang etnik kan detail-detailnya kan perlu. Nah itu tuh harus pakai rotring, harus pakai tip X, mungkin harus pakai apa macam-macam deh. Ya itu belajar untuk kreatif juga sih di situ. Seru. Cuma karena di kafe sekarang tuh ya udah kayak SKS sebenarnya. Menurut saya sekarang tuh lebih menarik dan lebih challenge ya. Gitu. Zaman dulu simple thing. Kita mau cari buku aja susah banget. Buku desain itu mahal banget gitu dan
tadi internet aja susah. Kita Iya, kan bener, sekarang bener. tinggal keyword, apalagi sekarang udah ada AI ya, wah Iya. luar biasa banget gitu. Dulu kita harus ke toko buku, ke perpustakaan buat nyari buku desain, dan buku desain itu tuh tebel-tebel dan mahal-mahal banget. Nah justru sekarang anak-anak sekarang tuh kan dimudahkan, bisa dia juga ada challenge gitu, gimana supaya kita nggak sama orang lain, gimana kita supaya bisa out of the box, gimana supaya karya kita tuh nggak biasa-biasa aja gitu kan, jadi menarik sebenarnya sekarang. Oke, berarti perkembangan media sangat drastis ya Bu? Iya, sangat drastis sekali sekarang. Dan itu media sangat menguntungkan bagi anak DKV, dan ini tuh udah dunianya anak DKV bukan sih Bu kalau digital kayak gini, karena kan dulu kayak poster gitu. Sebenarnya sih mengikuti perkembangan zaman juga ya. Jadi kayak sekarang kan ada animasi gitu. Iya. Ada Tapi dulu motion. berarti belum ada animasi. Animasinya manual. Jadi dulu saya mata kuliah animasi itu bener-bener take satu-satu pakai, misalnya boneka mau dibikin animasi, geraknya tuh satu-satu di capture, Oh, terus iya? baru kita edit barengan untuk jadi sebuah animasi. Saya ingat Wow. banget tuh kerja kelompok animasi itu kayak seperti itu. Itu diedit pakai apa Bu? Kalau dulu di editnya tuh digabunginnya tuh pakai ada Aplikasi, aplikasinya sih, oke. cuman kita take satu-satu karena kan animasinya belum 3D. Itu saya belajar Maya itu waktu saya S2 ya gitu, jadi itu baru belajar bikin Maya, baru belajar gerak dengan menggunakan software itu tuh kayaknya baru tahun 2002 2003 gitu. Nah, itu saya baru lahir. Oke, membahas tentang profesi. Sekarang di dunia industri ada profesi baru yang bernama media sosial, Bu. Gimana Bu tanggapannya? Oke, ini menarik banget ya, buat saya menarik karena penelitian saya juga sekarang banyak di media atau media sosial. Jadi kalau dulu profesi itu kan memang ya mungkin banyak teman-teman juga yang tahu ya, kalau jadi dari DKV lulus jadi kreatif, terus kemudian jadi art director gitu ya, memang seputar seperti itu. Sekarang gitu mungkin berkembangnya digital ya, terutama media sosial, itu banyak peluang-peluang baru dari anak DKV. Contoh kayak jadi konten creator ya, atau enggak konten media gitu. Saya pernah kemarin ditelepon sama teman saya beberapa kali, banyak itu selalu pada minta, boleh dong ada mahasiswa nggak atau enggak ada lulusan nggak yang yang mau kerja di konten media. Kenapa? Gitu. Ini menarik banget. Saya tadinya juga sempat mikir, kok anak DKV ya, bukannya biasanya anak komunikasi kan biasanya itu. Karena di media sosial, si konten media ini mereka bukan cuman upload aja, mereka mikirin visual apa yang menarik buat sosmednya. Contoh kita ngomong Instagram deh ya gitu. Kalau untuk megang Instagram kan dia harus mikirin tuh dalam sebulan ini mau upload apa aja. Betul. Terus udah gitu, kalau dia hire orang DKV, anak DKV pasti bisa fotografi. Mungkin pada juga yang pinter juga gambar, bisa ilustrasi, ya nggak? Itu kan udah sesuatu yang menarik gitu. Jadi itu tuh ternyata jadi rebutan banget, dan saya sampai selalu bilang, waduh, ternyata udah pada kerja semua nih gitu, udah pada itu. Nanti ya dicariin lagi gitu. Jadi ternyata banyak banget yang membutuhkan itu gitu. Apalagi sekarang ada TikTok juga gitu. Kenapa orang DKV kita itu kan terbiasa untuk memanjakan mata dengan visual, ya nggak sih? Saya selalu bilang nih sama teman-teman, bilang lihat yang bagus-bagus, lihat yang cantik-cantik, lihat yang cakep-cakep. Karena dengan kita memanjakan visual, mau nggak mau kita juga jadi ketularan nih. Gimana sih supaya jadi bagus gitu loh, dengan estetika fotonya gimana sih, ngambil angle kayak gimana sih yang bagus. Nah itu kan jadi suatu konten yang menarik banget ketika itu. Nah jadi ini menjadi profesi yang menarik banget. Selain itu juga kalau ada yang mau jadi animator, itu juga bisa, karena di DKV ada mata kuliah animasi juga, ada mata audio visual juga gitu. Terus udah gitu film juga Bu kita. Iya kan, bisa juga bikin film karena itu diajarin konsep itu seperti apa, sampai gimana cara penggunaan kamera, mengedit dan lain-lain. Nah sekarang juga pasti juga udah banyak juga ada UI dan UX, ya nggak? Nah, itu UI dan UX juga menarik banget gitu biasanya ya, karena memang
itu agak bersinggungan. Tadi kalau konten media bersinggungan dengan komunikasi, kalau UI dan UX itu bersinggungan sama IT. Iya, ya, tapi orang IT belum tentu bisa UI karena kita biasa memanjakan mata dengan visual. Nah itu karena kita belajar berkomunikasi secara visual, mau nggak mau kan orang akan melihat. Seperti kita kan juga belajar tentang psikologi warna, gimana sih caranya supaya orang tuh berselera untuk makan gitu kan, pakai warna apa, kan pakai warna merah tuh ya, makanya KFC, McD semuanya tuh warna merah itu biar appetite-nya bagus. Terus udah gitu kita belajar itu, mau nggak mau tanpa disadari kita tuh membawa pembaca atau membawa pemirsa lah, siapa yang melihat itu akan dituntun untuk seperti apa yang mau kita sampaikan. Karena itu tugas kita adalah berkomunikasi secara visual. Makanya kayak fotografer, gimana caranya supaya makanannya menarik nih buat difoto gitu kan. Itu kan kita juga belajar gimana nanti akhirnya edit dan lain-lain. Jadi kayak ini konten media nih lagi rame banget, UI UX juga lagi dicari banget. Tuh. Karena pasti ngelihat website kalau nggak menarik juga, kalau kosong gitu ya Bu, bosen kan. Pasti kalau pakai ilustrasi yang bagus, warnanya menarik, foto-fotonya bagus, pasti orang pasti untuk lihatnya. Oke. Gitu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir buat teman-teman yang mau masuk kuliah. Kenapa sih harus mengambil mengambil jurusan DKV? Kenapa Bu? Kenapa kita harus mengambil jurusan DKV buat anak? DKV itu belajar banyak. Ya kan tadi seperti dibilang bahwa manjain visual tapi fun gitu. Jadi kita tuh kayak nggak biasa belajar. Saya tuh ngerasain, kalau saya boleh cerita, saya tuh ngerasa bahwa bener-bener hidup itu setelah saya kuliah. Karena saya ngerasa belajar tuh nggak berasa gitu loh, karena fun banget. Kita ngerjain project, kita ngerjain tugas sama teman-teman, udah gitu kan kita belajar teamwork gitu. Itu tuh fun banget gitu. Kalau SMA kan harus ngafalin fisika, kimia, ya atau yang lain-lain ya kan. Tapi ketika kuliah makanya saya bilang, wah saya happy banget ini gitu. Dan di desain ini, di DKV ini itu bener-bener tuh nggak berasa. Jadi kalau belajar pun nggak berasa, menurut saya fun banget gitu. Dan project-project iya. Dan ternyata makanya kenapa juga diterapkan di DKV ini adalah outcome based project juga gitu. Jadi project-project yang kita bikin tanpa kita sadarin, kita belajar banyak ilmu dari situ. Belajar foto, belajar gimana menata layout gitu, gimana memilih tipografi yang sesuai buat yang paling cocok untuk pesan komunikasi kita. Oke, nah Bu, tadi kan kuliah S1, setelah itu kuliah S2 dan juga kerja. Nah, kenapa berakhir jadi dosen, Bu? Iya, saya sekarang berakhirnya jadi dosen ya. Makanya ketemu Bila kan sekarang. Iya. Iya. Jadi menurut saya tuh menarik banget ya ketika saya habis 10 tahun ada di industri gitu. Terus udah gitu akhirnya pengen ya sharing gitu sama teman-teman, apa yang saya dapat bisa di-sharing sama teman-teman mahasiswa gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan waktu itu menjadi dosen dan tapi harus kuliah lagi gitu. Jadi akhirnya setelah waktu itu nggak bisa masuk di perguruan tinggi negeri, baru akhirnya S3 saya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri di ITB. Saya ngambil untuk doktor. Nah dari situ barulah. Jadi kalau teman-teman memang ngelihat bahwa banyak ya yang bisa dilakukan, oh ternyata dari DKV itu ternyata luas banget, ya nggak sih? Jadi bukan hanya dari industri aja, pengen rasanya sharing juga ke teman-teman juga, dari teman-teman juga nanti juga bisa lihat gimana teman-teman dosen juga harus juga mengerti soal teknis ya, apalagi kan kayak aplikasi dan lain-lain. Itu saya ngerasain banget sih bahwa ketika dulu belajar menggunakan 3D animasi gitu, terus udah gitu kita mengedit ya kan, mengedit film misalnya, iklan dan lain-lain, itu juga memang jadi suatu kebiasaan yang menarik juga gitu. Oke, menarik. Nah, menurut Bu Aryani, untuk teman-teman yang mau masuk DKV, menurut Ibu DKV itu seperti apa sih, Bu? DKV ya secara keseluruhan. DKV ini tuh menarik banget.
Jadi karena sebenarnya irisannya banyak tapi peluangnya besar banget gitu. Jadi kayak sekarang ini bahwa DKV itu buat lebih lihat ke depannya, mengapa di sini kita juga hanya bukan diajar kreatif, tapi kita juga tahu tentang teknologi. Dan yang pasti sih masuk DKV itu fun banget, yang tadi saya bilang bahwa kita belajar sambil bermain, karena di sini kita bisa ngerjain project bareng sama teman-teman, kita bisa belajar gimana bekerja teamwork, dan yang pasti sih fun deh pokoknya DKV. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa dapet tahu apa yang menjadi keinginannya, karena peluang kerjanya sekarang tuh luas banget. Kita sekarang udah hidup di digital, gimana caranya bahwa DKV ini ternyata bisa kemana-mana juga gitu. Tinggal kita melihat peluangnya ke depannya seperti apa. Oke. Nah, itu dia kesimpulan dari Bu Aryani, dan kita sudah membahas pengalaman dari Bu Aryani dan juga kuliah DKV itu seperti apa. Dan kita juga membahas di podcast episode ini, kita membahas media dan juga visual. Dan jangan lupa tonton kami di Para DKV UMB. Kalian bisa akses kita di Instagram, di TikTok, dan di YouTube. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Kata DKV. Bye!